Punten, mau nanya jalan? Oh iya teh, mangga. Ini gimana parung panjang progresnya? Oh, iya. Bentar lagi lecture ya? Mau tahu progres pekerjaan di Parung Panjang? Yuk simak videonya. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Wadan Sesko AU dan seluruh jajarannya, para dosen dan seluruh perwira yang ada di lingkungan Sesko AU, seluruh peserta didik yang hari ini mengikuti proses pendidikan. Dan beratnya jadi tentara itu satu, harus terus mengikuti pendidikan. Dan di pendidikan itu beratnya ada tiga. Satu, ninggali keluarga. Dua, ninggali pekerjaan. Yang ketiga, harus nambah penghasilan. Tepuk tangan. Sehingga kadang saya dulu waktu jadi bupati itu pernah melakukan tindakan yang sebenarnya nggak baik. Tindakan itu melarang pegawai saya itu untuk mengikuti pendidikan di luar kantor untuk peningkatan jabatan. Saya katakan, saya rugi. Kamu sudah ninggalin tempat, kamu ngambil biaya dari Pemda, kamu nggak kerja, habis itu besok kamu naik jabatan. Di waktu itu nggak ketat sama sekarang. Akhirnya sudahlah, yang nentuin putusan tentang jabatan kan saya. Kamu kerja dengan baik di tempat kerja kamu, saya lihat kualitas pekerjaan kamu yang baik, kualitasnya itu naik jabatan. Ya setelah itu berlaku, tapi setelah saya nggak berlaku lagi. Ada pikiran-pikiran yang sebenarnya out of the box ya. Pikiran ini, apakah kualifikasi manusia itu, kan kalau di TNI harus, kalau di sipil boleh tidak. Harus mengikuti seluruh struktur proses penjenjangan dan lewat pendidikan formal. Saya waktu itu punya gagasan yang saya sampaikan ke Widya Suara. Saya bilang, gimana kalau begini? Ini orang nih pada sebuah kelembagaan, fungsinya layanan pada masyarakat pada sebuah bidang. Kemudian kualifikasi dia lulus atau tidak pada tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam strata jabatan yang harus dia lakoni hari ini adalah bagaimana kalau Widya Suaranya turun. Dia perhatikan dalam pekerjaannya, kalau dia kepala bidang
dalam sistem layanan kepala bidang inovasi apa yang sudah dia lakukan, arah kebijakan apa yang dia buat, percepatan apa yang akan dia lakukan, efisiensi apa yang dia buat. Nah, kalau dalam jabatan itu ternyata dia menjadi pemimpin produktif, efisien, visioner, dan mampu melakukan layanan publik secara paripurna, maka dia berhak naik jabatan. Itu pemahaman saya di sipil waktu itu sebagai bupati. Tapi alhamdulillah gagasan itu nggak ada yang satu pun pakai. Nah, termasuk saya bicara misalnya dengan Pak Menkes. Pak Menkes kan cerita bahwa orang belajar kedokteran spesialis di luar negeri itu dia tetap bekerja sebagai dokternya. Pada bekerja sebagai dokternya itu dia melakukan pembelajaran terus mengalami peningkatan, setelah itu dia berubah menjadi dokter spesialis. Tidak meninggalkan pekerjaannya untuk bekerja untuk mengikuti pendidikan, tetapi setiap daerah kan punya cara berpikirnya masing-masing. Yang penting seluruh berpikir itu pada arahnya satu, bahwa kita ingin meningkatkan kualitas diri setiap manusia yang memberikan pengabdian di negeri ini. Itu intinya. Nah, dalam dunia pendidikan di TNI AU, saya bukan baru mengenal TNI AU. Karena saya waktu SMP itu naik bis gratisan setiap ke sekolah, yaitu naik bis TNI AU. Ini naik bis gratisan jadi gubernur. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Kalijati. Siswanya itu banyakkan anak Ladun Kalijati. Nah, saya punya tetangga namanya Warusim. Nah, cerita, dia adalah sipil di ASN waktu itu PNS Lanu Kalijati. Jadi saya gimana ngakalin agar ke sekolah ongkos saya awet, maka saya selalu nungguin dia naik mobil pala itu dilarang. Begitu dia naik saya ikut loncat, cek. Kalau sudah di dalam kan nggak bisa diturunin. Dan saya mengenal, tahu video, nonton video zaman itu yang pakai kasetnya besar. Itu film-film Cina kungfu, itu nonton dia itu di komplek 1. Saya ingat saja, saya pernah nonton di rumahnya Aris Redianto, bapaknya waktu itu Letnan 1 di komplek Merpati. Itu pertama kali hidup saya nonton video. Yang kedua, saya punya teman lagi namanya Boyke Butar-Butar. Saya juga sama diajakin nonton. Dan itu yang satu orang Batak, yang satu orang Jawa. Dua-duanya pintar matematikanya. Karena dua-duanya pintar matematikanya, saya selalu punya strategi dari dulu. Saya selalu duduk dengan dia bareng. Apa? Dia pasti matematikanya pintar, saya bisa nyontek. Dan dia pasti butuh sama saya apa? Sejarah, PPKN kalau dulu waktu itu adalah PMP, PSPB, kemudian sastra, bahasa Sunda, itu pasti saya jagonya. Nah, alhamdulillah itu di kelas itu dia ranking pertama, saya ranking kedua. Saya matematikanya jadi 8, dia 9, kan tidak boleh juga yang nyontek lebih tinggi sama dia. Ini pengalaman buruk. Tapi dia bahasa Sundanya juga 8. Nah, sastranya 8, bahasa seninya 8. Ditanya sama gurunya, kok kamu bisa? Kamu kan orang Batak, bapak kamu kok bahasa Sundanya bisa 8? Saya bilang tidak ada salahnya orang Batak juga Sunda. Karena orang Batak itu dulu juga bisa jadi orang Sunda yang lari. Biasanya orang Sunda suka ngomong gini, kan itu sing jauh Kasabrang ke Palembang gitu. Itu canda saja. Nah, saya tahu bahwa anak-anak angkatan udara itu punya genetika matematika dan IPA. Karena di angkatan udara itu cara berpikir akademiknya sangat tinggi. Jadi kalau masuk TNI AU, saya termasuk dulu daftar TNI Angkatan Darat, Akmil. Alhamdulillah tidak lulus. Berat badan saya waktu itu hanya 47 kg. Sedangkan persyaratannya minimal 55. Saya sama bapak saya tentara juga, prajurit kepala Palang 3. Kemudian saya suruh makan tiap hari, makan pisang, kemudian makan pepaya, ya tetap saja tidak naik badan. Akhirnya saya dikasih sama teman saya, ini cara ningkatin berat badan. Obat manyur, apa itu? Pil Harsen. Alhamdulillah pipi saya gede-gede, badannya tidak naik. Saya daftar lagi itu secaba Angkatan Darat.
tidak lulus lagi. Wah, waktu itu saya sudah frustasi hidup ini. Wah, sudahlah, saya sudah tidak punya masa depan. Kuliah, jualan bala-bala, bisa jadi gubernur dulu. Kalau saya lulus, mungkin hari ini saya babinsa. Nah, apa sih sebenarnya bicara tentang kepemimpinan sipil? Sama saja sebenarnya kepemimpinan sipil, militer itu dasarnya sama. Apa itu? Yang pertama, pasti orang meletakkan diri pada setiap manusia, dia harus memiliki intellectual quotient, dia harus memiliki kecerdasan pikiran. Nah, kecerdasan pikiran itu kan dilatih secara teknikal sejak SD, yaitu di mana letak kecerdasan pikiran? Pasti kecerdasannya di tiga menurut saya: dibaca, dinulis, dan dihitung. Sudah. Itu pendidikan dasar yang hari ini sudah agak dilupakan. Kecerdasan manusia dibentuk dari situ, maka sistem pembentukan karakter manusia sejak dini ketika dia usianya 7 tahun, pasti yang dia perdengarkan, yang dia perlihatkan adalah bagaimana dia bisa membaca, bagaimana dia bisa menulis, dan bagaimana dia bisa berhitung. Dari kerangka berpikir calistung itu sebenarnya itu akan melahirkan gerakan saraf motorik otak kiri otak kanan manusia, dan itu harus dilatih. Dan proses pelatihan ini maka seluruh cara berpikir manusia yang disebut dengan panca indera itu harus dilatih dalam setiap waktu. Karena harus dilatih dalam setiap waktu, maka pendidikan yang bersifat manual, yang bersifat ketekunan, keuletan, kerajinan, itu harus menjadi sendi utama dalam pembentukan karakter manusia. Maka dalam falsafah Sunda, dalam sistem kepemimpinan yang dibentuk dalam kecerdasan yang disebut dengan Pancawaluya, yang pertama yang dibangun itu adalah karakter cager itu. Nah, orang cager itu adalah orang yang badannya sehat. Tapi orang cager itu adalah orang yang mampu mendengar, orang yang mampu melihat, orang yang mampu menghisap, orang yang mampu mengecap, dan orang yang mampu merasa. 4-5 hal ini yang disebut dengan papat kalima tunggal itu dalam sistem ajaran kebudayaan. Sehingga dalam sistem ajaran kebudayaan, maka dia itu harus apa yang dimilikinya. Maka kata orang Sunda, celikna ngadangu, irungna nangse, panona awas, letakna ngucap, hatena ikhlas. Kemudian jaga telinga dengan pendengarannya, jaga mata dengan penglihatannya, kemudian jaga hidung dengan penghisapannya, jaga lidah dengan pengucapannya, dan jaga hati dengan keikhlasannya. Karena seluruh tubuh dalam manusia itu, baik mata, telinga, hidung maupun lidah, pada akhirnya dia akan terpuruk ketika hatinya mengalami problem utama. Maka asah rasa itu penting. Karena asah rasa itu penting, maka orang Indonesia secara kebudayaan itu memiliki garis rasa dan yang kuat. Maka pendidikan orang tua yang dilakukan pada anak-anaknya, pasti dia melakukan pendidikan kecerdasan hati. Angkatan udara itu dalam perspektif kebudayaan itu sebenarnya dilambangkan dengan Gatot Kaca. Orang nyebutnya Jabang Tutuka. Jabang Tutuka kan pada proses kecil. Nah, apa itu yang dimiliki oleh seorang Gatot Kaca pada abad mungkin berapa ratus abad yang lalu? Seniman-seniman, budayawan, sastrawan, dan tokoh-tokoh terkemuka negeri ini pada era kerajaan sudah mimpi tentang Gatot Kaca. Gatot Kaca itu apa yang terjadi pada dirinya? Gatot Kaca itu kan ketika terlahir, kemudian dia dibunuh, kepalanya kan dimakan, kemudian pecah dan mengalami kematian. Ketika pecah mengalami kematian itu, kemudian dia dimasukkan dalam sebuah bara api dengan suhu yang sangat tinggi. Dalam bara api yang suhu yang sangat tinggilah dia kemudian dibentuk karakternya dalam tulang-tulang baja dan besi-besi yang terbaik. Dari tulang-tulang baja dan besi yang terbaik itu, apa sih yang pertama kali dikenalkan pada Gatot Kaca dan hampir sama dikenalkan pada manusia adalah ketika hidup adalah kemampuan dia mendengar.
Apa dari kemampuan dia mendengar itu? Dari kemampuan dia mendengar itu adalah kemampuan dia mendengar dari jarak yang sangat jauh. Kemampuan dari mendengar dari jarak yang sangat jauh itu barangkali hari ini bisa dimonitor, kemudian diadaptif dalam teknologi yang disebut dengan radar. Bayangkan sekian ratus tahun yang lalu, mungkin sekian ribu tahun yang lalu, para pemikir bangsa ini yang dia terdiri dari para empu, kaum seniman dan kaum budayawan sudah punya mimpi tentang masa depan. Sudah punya mimpi tentang Gatotkaca. Dan apa sebenarnya dari keunggulan dari seorang dalam sebuah perang. Kemudian ketika Gatotkaca tumbuh menjadi seorang panglima perang. Karena kita paham bahwa Kurawa itu memiliki jaringan pasukan yang luar biasa, jumlahnya sangat banyak. Karena Kurawa itu kan lahir dari Destaraka yang melahirkan anak hampir 1000 orang. Karena 1000 orang karakternya banyak, kemudian keinginannya banyak, ya karena 1000 pasti yang nakalnya banyak. Yang ini cuma 5 irit. Nah kemudian kalau ini tertib, teratur, ya bukan salah Kurawa. Bukan salah Kurawa. Kenapa dewa kemudian menciptakan mereka lahirnya 1000 orang? Kan begitu. Kalau ini 5 wajar, tidak berebut warisan, wajar cuma 5. Ini kan 1000. Nah, yang 1000 ini didukung oleh siapa? Oleh Bisma, oleh Adipati Karna, oleh tokoh-tokoh penting yang dia adalah orang-orang yang punya spirit intelektual, emosional, kapasitas yang tinggi. Sedangkan Pandawa yang 5 ini hanya satu, yaitu Kresna. Kresna itu satu strateginya, bahwa perang ini akan kalah kalau Arjuna terbunuh. Dan target dari Bisma itu adalah Arjuna. Kemudian bagaimana caranya agar senjata konta yang menjadi kekuatan Adipati Karna itu bisa keluar, yang pada akhirnya nanti Adipati Karna itu kelihatan posisinya di mana. Maka Batara Kresna itu menyuruh Gatotkaca untuk menantang Adipati Karna. Untuk apa? Karena konta ini, saya cerita ini, konta ini kalau dia nanti mengejar Gatotkaca, itu adalah 2 senjata yang dipisah. Gatotkaca ini adalah tempatnya, wadahnya, sarungnya, konta senjatanya. Maka ketika konta nanti bertemu dengan Gatotkaca, sesungguhnya bukan kematian, tapi sebuah kesempurnaan. Dan Gatotkaca dia bahagia ketika senjata konta kemudian menusuk seluruh menusuk dadanya dan tembus ke tulang belakangnya, dan dia mati. Dan kematiannya adalah kesempurnaan, karena kesempurnaan seorang Gatotkaca adalah mati ketika dalam peperangan. Kesempurnaan seorang kesatria adalah mati ketika dalam peperangan. Dan maka Gatotkaca meninggal bukan kalah, tapi hidupnya sempurna, karena konta yang dulu pada zaman Abadewa itu dipisah, kemudian kini bertemu lagi. Maka pertemuanlah terjadi, maka jadi kebahagiaan. Dan apa yang diminta oleh Gatotkaca ketika dia jatuh dari angkasa dan harus jatuh ke gunung-gunung dan ke bumi, dia minta sama dewa, berikan aku kesempatan untuk hidup lagi karena aku ingin berperang lagi. Kerinduan berperang bagi seorang kesatria. Dan kemudian apa yang terjadi setelah konta itu keluar? Maka setelah konta itu keluar, apa yang terjadi? Adipati Karna gugur karena dipanah oleh Arjuna. Kenapa dia tidak bisa melakukan perlawanan? Karena kontanya sudah lepas. Mungkin hari ini kalau dibilang senjata konta itu adalah rudal. Nah, cerita kebudayaan yang kita miliki itu memiliki keluasan berpikir, di mana sendi-sendi pertahanan udara itu menjadi sendi utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Di era abad kepulauan, di era manusia yang manusia memasuki era digital, dan kekuatan udara adalah kekuatan yang utama dalam sebuah pertahanan. Dan saya tahu
perang hari ini adalah perang udara. Saya bisa membandingkan ini orang Jawa Barat mah terutama, apapun kalau di media sosial jadi tontonan. Perang udara, nah, padahal itu adalah kekejaman dan ngeri, tapi dianggap sebagai perang keindahan. Bagaimana perang yang dilakukan antara Israel dengan Iran? Kan menjadi perang keindahan. Orang Indonesia menganggapnya itu adalah kembang api. Dan itu kalau di media sosial penontonnya tinggi banget. Padahal di balik itu berapa orang yang mati. Dan setiap rudalnya saya hitung itu. Ini sekian triliun, sekian triliun, sekian triliun. Ini kalau nggak perang duitnya dibagiin jadi bansos, ini kayak kaya. Mahal. Beda dengan perang Thailand dengan Kamboja. Beda. Penontonnya sedikit dramik. Kenapa dur-dur gitu aja? Nggak kayak kemarin saya bilang kamu beda itu. Nah ini saya nanti akan mengarah pada kepemimpinan. Nah dari situ pembentuk kenapa terjadi perang Iran? Kenapa cerita Gatot Kaca? Kenapa? Apa yang sebenarnya yang saya ceritakan? Pada akhirnya manusia kedirgantaraan, kemudian sifat kesatriaan itu dibentuk dalam karakter culture atau karakter tradisi. Karena dibentuk dalam karakter culture atau karakter tradisi, maka kepemimpinan itu lahir dari sebuah tradisi. Karena kepemimpinan lahir dari sebuah tradisi, kepemimpinan itu dibentuk oleh tradisi. Pemimpin itu dibentuk oleh tradisi. Karena pemimpin dibentuk oleh tradisi, maka dalam kebudayaan, ini suka diceritakan oleh Sujiwo Tejo, dalam kebudayaan selalu dibangun tentang stratifikasi sosial manusia. Apa itu? Yang satu kelasnya Brahma, orang-orang yang punya kesucian, berpikir visioner, hidupnya tanpa kebutuhan. Yang kedua itu ada para satria, itu orang-orang yang visioner, pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Yang ketiga adalah para waisya, itu orang-orang yang senang berusaha, berdagang, bisnis, saudagar. Yang keempat adalah sudra. Orang apa? Orang yang tidak selesai dengan dirinya dan kepuasannya cuma dua, sudra itu. Satu di mulut, mohon maaf saya keri, dua di kanyut. Di mulut dan di kanyut, atau di perut dan di kanyut, itu sudra. Maka dalam pandangan kaum Brahma, kalau ada orang sudra di tempat hiburan, tidak ada masalah. Kenapa? Sudra memang kebutuhannya itu PL, minum, judi, ya sudra. Dia kan yang penting di mulut, di perut, dan di kanyut sudah selesai. Bahagia sudah. Yang diceritakan tiap hari sudra adalah itu. Nggak apa-apa, itu kan kaum jelata. Kenapa mereka dianggap dalam bahasa kebudayaan ya, saya bukan dalam bahasa Islam. Kebudayaan dianggap tidak begitu harus dipermasalahkan karena kaum sudra tidak pernah merugikan orang lain, karena dia hanya merugikan dirinya sendiri. Untukmu, perutmu untukmu, kanyutmu untukmu, itu sudra. Tetapi para sudra tidak boleh jadi kesatria, apalagi jadi Brahma. Kenapa? Bahaya. Kenapa bahaya? Kebayang itu kalau sudra jadi satria lagi di pesawat udara, termonitor ada perempuan cantik, turun dulu pesawat itu. Kan bahaya, lagi naik heli. Atau lagi perang, dinegosiasikan, sudah nggak usah perang, kamu ikut saya aja, di tempat saya gajinya lebih gede, pindah. Bahaya. Tidak boleh jadi memimpin. Kenapa? Tidak boleh jadi kayak Deddy Mulyadi. Wah, Deddy Mulyadi sudra yang naik karena samsaranya banyak saya. Nah, nanti ke jenjang pendidikan. Nah, kenapa tidak boleh? Bayangkan jadi gubernur duda. Wah, bahaya itu. Tiap hari diurusin makanan aja, hanya berpikir buat dirinya, tidak pernah berpikir dengan orang lain. Nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah sampai satria, tidak boleh lagi berpikir buat dirinya. Dia harus
berpikir buat orang lain. Para satria adalah para orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai urusan perut dan sudah selesai urusan kanyut, sudah selesai. Anggaplah saya adalah orang yang sudah tidak berkebutuhan pura-puranya. Nah, kenapa di abad demokrasi ini nggak bisa ini diberlakukan? Kenapa nggak boleh diberlakukan? Ya setiap orang punya hak. Setiap orang punya hak jadi bintara. Setiap orang punya hak jadi perwira. Perwira pertama, perwira menengah, ya kan? Perwira tinggi. Saya tahu yang paling gagal jadi tentara itu ketika akademi. Tuh, pangkatnya gede-gede. Saya dulu pengen jadi AKP juga itu. Waduh, terus ngegandeng cewek, aduh. Saya bilang hebat, ya AKP-nya pangkatnya gede. Di sampingnya itu pegang perempuan cantik. Saya kayaknya kecapai ini. Itu nanti gagahnya cuma sampai kapten. Saya tahu, Pak. Ya paling tinggi gagahnya sudah letkol lah, sudah kapten letkol, biasanya mayor ke letkol tuh agak lancar. Itu kalau sudah letkol, Pak, itu cari kakak asuh nggak ketemu Pak. Udah letkol ke kolonel ke marsekal pertama ya, waduh itu Pak pusingnya. Kalau sudah marsekal kesananya tinggal nasib lah. Bisa naik pangkat 3 bulan sekali itu. Kalau nasibnya bagus ya. Kalau nasibnya tidak bagus ya bisa nggak naik sampai selesai. Nah, saya juga tahu Bapak kolonel pasti lagunya di judulnya Dalam Penantian. Kalau letnan 2 kan Maju Tak Gentar, ya kan? Kalau sudah bintang 1 di sini senang, di sana. Saya menghibur anda semua karena saya tahu pusingnya itu. Dah untung aja jadi tentara kamu. Bisa jadi gubernur. Oh, makanya saya selalu kalau ketemu komandan upacara di upacara saya pasti saya bisikin kalau ketemu, habis itu nanti ke saya. Tentara itu kan cuma gagah di baret, tapi tipis di dompet. Betul kan? Saya tahu Bapak tugasnya di Sesko TNI, tapi kan SK-nya di BRI. Bolehlah nanti SK-nya di BJB, tapi bunganya turunin dong. Kalau menang saya itu pasti bahagia, Pak. Nah, karena kita ini kaum sudra ini yang ingin menjadi para kesatria, yaitu tadi kita harus melewati proses pendidikan. Yang kalau yang dialami oleh Jabang Tutuka dalam ceritanya, kan harus memasuki kawah candra di muka. Karena harus memasuki kawah candra di muka, maka kita mengikuti proses penjenjangan sampai terbentuknya karakter sebagai seorang kesatria. Nah, ini adalah bagian dari kawah candra di muka. Ini kan sebuah proses. Nah, ini adalah proses. Maka proses pembentukan itu kan pasti melewati pembentukan karakter yang membentuk ke arah apa sebenarnya? Membentuk ke arah cager, bager, bener, pinter, singer. Apa itu artinya? Membentuk karakter manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual. Ketika kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual itu nanti memasuki yang keempat, yaitu manusia yang sehat jasmani dan sehat rohani. Manusia yang sehat jasmani dan rohani akan memasuki fase yang kelima, yaitu manusia singer. Manusia singer itu adalah manusia yang cekatan, mampu mendengar tanpa harus mendengar, mampu melihat tanpa harus melihat, mampu berucap tanpa harus berucap, mampu berkata tanpa harus berbicara. Itulah manusia.
Nah, karakter ini yang dibutuhkan dalam sistem kepemimpinan. Kenapa sistem kepemimpinan ini dibutuhkan? Karena pada akhirnya keputusan seorang pemimpin itu harus didasarkan pada kemampuan dia memiliki kendali terhadap intelektualitasnya, kendali terhadap emosionalitasnya, kendali terhadap spiritualitasnya. Kenapa tiga-tiganya dilakukan? Karena kita memasuki sebuah alam terlihat, alam yang dan tidak terlihat, alam yang terjadi dan alam yang akan terjadi.